Yeah, and then for this lesson also 30 minutes, I think I give the theory. So for today, I'm going to share you about the outline of public speaking. Okay, before I continue about this outline public speaking, yeah, do you think that outline is important or not important? So if you said it is important, you can raise hand. Which one? No one raise hand? Is outline on public speaking important or not important? Important. Okay. And then, do you think if somebody do public speaking or does public speaking or speak up in front of the public, but they don't have any outline? Yeah, they don't have any outline. So what will they get or what will happen? Kira-kira aja. So in your opinion, for example, you want to speak up, you want to do the presentation, you want to have the public speaking, but you don't have outline. What will happen? Apa yang akan terjadi? You can type, say. We don't focus on the material or the point. We don't focus. Okay, good. Kita nggak fokus, ya. And then Nggak teratur. just arrive. Why just arrive, Mr. Ahmad? Okay. Just arrive. Work, sir. Work. Sorry, sir. Walk out. Okay. Teaching, sir. Sorry. Another one. Okay, what will happen when you have presentation, or let's say you want to speak up in front of public, but you don't have outline? What will happen? Selain tadi nggak fokus, Anissa said we don't have fokus, katanya kita nggak fokus. Apalagi? Only not focus? Confused, yeah. Mr. Satibi said confused, ya. Okay, so we will be confused, ya. Kita bingung, ya. What are we going to talk about? Okay, so it means outline become one of the part in our public speaking points, ya, on the organization point. Okay. As we know that when we do public speaking, yeah, we have 3 steps. Yeah, the first, preparation, the second is organization, and the third is the evaluation. So for the outlining, yeah, or drafting, let's say like that, we are putting that kind of point in organization. Jadi kita masukin mereka itu di organization-nya. And then the preparation, what should we prepare? Ya, apa yang kita siapkan? Yang kita siapkan ya materinya, topiknya, gitu. Tetapi untuk membuat outline itu salah satu bagian dari mengorganize. Jadi menyusun, ya. Nah, sampai nanti akhirnya we deliver, gitu kan? Nah, tetapi sebelum masuk deliver kita bisa evaluate. So you evaluate first your outline. Is it suitable? Is it too long? Is it too short? Yeah, like Nia's presentation before. So she made some points about TikTok streaming preparation. For example, Nia has around 6 or 7. Yeah, I forgot. 7. Let's say 7. Yeah, and then opening. The content or the main idea is about the preparation. What should we prepare? What should we do? And what should we have? Yeah. And what are they? That's the point of Nia's presentation. Until the last is giving the tips. Yeah. What don'ts or what
can we do on TikTok streaming? Okay, so the first preparation, so you can prepare the topic, the suitable material. Yeah, your material should be credible, should be true. Yeah, you can also prepare data, maybe statistic, any pictures, others, and so on. And then the organization, yeah, kind of things that we can do to make outline. Basically, of course, consists of three: opening, content, and closing. But how we divide those things? Gitu. Jadi bagaimana kita sebenarnya membuka, lalu menyampaikan, dan juga menutupnya. Nah, itu yang perlu sebenarnya kita buat outline-nya secara garis besar. Ya, kalau secara detail bisa juga kalau memang panjang ya. If you think that you have long speech or long presentation, for example. And then after that, don't forget to evaluate. Jadi evaluasinya itu dibutuhkan jika kita menganggap bahwa si outline itu memang kepanjangan. Atau outline ini kurang. Ya, atau ada materi yang memang harusnya kita tambahkan sehingga bisa lebih maksimal. Nah, jadi ini awalan yang kita perlu lakukan ya, before we start making an outline. Okay. And then there are 3 points based on the public speaker motivator, yeah, Mr. Jamil Azaini, yeah. So he said that 3 points of empowering your public speaking. Yeah, the first is by having personality, and the second is the content, and the third your delivery. Okay, personality back to ourselves. Yeah, how we interact with the audience. Even you have a good outline, you have a creative ideas, but your personality doesn't match with your content, yeah, it means that your public speaking will be not running well. Gitu. Or maybe the impression of the audience will be negative. Gitu. Yeah. So what the personality? Yeah, I will say, for example, the minimum expression is smiling, greeting, or say hi. Ya. Jadi salam, senyum, sapa. Nah, ini minimalnya. Gitu. Ya, and then also your appearance gitu ya, appearance-nya pasti yang diperhatikan ya, seperti tadi misalnya Nia juga sudah menyampaikan dengan appearance yang tidy gitu ya, yang rapi, lalu juga dengan menyapa ya, lalu bisa juga menanyakan apakah have you ever tried streaming TikTok before ya misalnya. Jadi berinteraksi dengan audience. Nah, ini bagian dari personality. Maka muncullah ice breaking, for example ya, or to avoid gapping ya. Jadi nggak ada gaps. Jadi seperti mereka tuh udah dekat dengan kita, atau dengan menirukan biasanya ya. They can say, for example, okay, if I say, how are you? Everyone say, I'm fine, thank you, I'm very good and very well, misalnya, dan sebagainya. Ya, yel-yel dan sebagainya. Jadi bentuknya adalah kedekatan. Bagaimana personality kita itu membangun ya apa yang ingin kita sampaikan. Nah, nanti outline itu menyesuaikan. Jadi kalau misalnya outline sudah jadi tapi personality-nya juga kurang, ya nggak maksimal juga. The second is content, ya, content. So the content depend on the topic and the ideas, ya. Tapi ada beberapa poin nanti bisa kita bahas ya, konten apa saja yang kira-kira bisa dijadikan poin. Dan yang ketiga adalah
delivery atau cara penyampaiannya. Oke. Nah, di sini ada pembahasan yang tadi ya dari ketiganya ini. Jadi yang pertama tadi 3S ya. 3S itu senyum, sapa, salam ya. Nah, atau dibalik salam, senyum, sapa ya. Sopan intinya. Jadi bagaimana kita membuat interaksi. Ini kayak gambar wanita di depan ini ya, dia tersenyum. Jadi memberikan kedekatan. Ya, senyum itu ibadah ya. Kebanyakan senyum tapi bisa dianggap gila juga. Jadi jangan terlalu banyak senyum. Oke, and then the next is think. So when you talk about the content, you can have the point of think. Think before speaking. Ya, kalau kata Pak Jamil Azaini, beliau mengatakan think before speaking. Apa itu think? Ya, so think stand for the words. Ya, jadi T-nya, T, for example, T is true. So what you are going to tell to your audience is something true. Ya, tidak hoax gitu ya, tidak ngaco, tidak juga apa yang negatif gitu. Something that's true. Jadi sesuatu yang memang benar ya, katakan misalnya jika itu adalah sebuah dalil misalnya ya, dalilnya memang ada ya kan. Jadi sama saja sebenarnya berkhutbah ya, ceramah kan itu, menyampaikan sesuatu. Atau jika itu sebuah berita, maka sampaikan that the news is from, dari siapa, beritanya dari channel mana, dari media mana gitu. Jadi sesuatu yang benar, sesuatu yang nyata gitu. Jadi it must be true. And then the second for age ya, what is age ya, hanya apa kira-kira? Age is for apa? Ditungguin ya. Age is for helpful ya. Jadi apa yang kita sampaikan kira-kira helpful nggak? Membantu nggak? Wah, tadi Nia memberikan materi tentang TikTok streaming. Wah, membantu banget, Mister. Saya nggak tahu selama ini TikTok streaming tuh seperti apa gitu. Dan itu sangat membantu, helpful ya. Nah, jangan sesuatu yang memang itu sebenarnya sudah diketahui gitu ya. Tetapi kan mungkin hal itu secara umum diketahui tapi belum spesifik gitu. Nah, ini sangat membantu sehingga memperjelas konsep-konsep pemikiran kita terhadap si online streaming itu misalnya. Ya. Jadi helpful. Your content should be helpful for everyone or for the audience. Ya. Misalnya kalau kita sekarang membahas nih temanya for example education ya, pendidikan. Maka banyak yang bertanya, what is education? Apa sih pendidikan gitu. Ya. Nah, maka akan banyak jawaban-jawaban yang beragam. Tapi paling tidak satu hal ya, menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa tujuan pendidikan adalah untuk, ada yang pernah baca bukunya? Ya, jadi untuk keselamatan dan kebahagiaan. Itu salah satu tujuannya. Jadi jika selama ini ya kita merasa belajar itu adalah beban, maka berarti kita tidak bahagia. Ya kan? You are not happy. Gitu. Maka bedakan teman-teman ya antara beban dan tantangan. Jadi misalnya public speaking nih. Wah, kesempatan saya nih buat ngomong nih di depan ya with our group misalnya. Jangan dijadikan beban. Memang ada beberapa tipe pelajar ya atau tipe pembelajar. Misalnya yang tipenya memang sukanya visual, sukanya auditory, sukanya kinestetik. Mereka tidak ngomong gitu kan, sukanya membaca mungkin gitu. Nah, itu mungkin bisa juga menjadi beban untuk mereka. Tapi paling tidak kalau public speaking, maka semua aspek itu maka membutuhkan public speaking. Saya meyakini itu, menjamin ya. Walaupun teman-teman suka nulis, suatu saat jadi penulis terkenal, maka
need public speaking, kan ngomong di depan umum juga. Gitu. Jadi itu paling tidak hal-hal seperti itu ya. Jadi think itu tadi H-nya adalah helpful. Something that you can help for everyone. And then I, what is I? So I based on Mr. Jamil Al-Zaini is inspiring. So what you are going to share, what you are going to deliver should be inspiring. You can inspire many people. Kata beliau, ya, satu peluru bisa menembus satu kepala, tapi satu kata bisa menembus jutaan kepala. Seperti itu. Jadi pikirkan bahwa kata-kata kita itu bisa merubah. Your word can change. Ya. Salah satu tujuan pendidikan sama tadi, selain keselamatan, membuat kebahagiaan dan merubah ya mindset dan lain-lain. Ya, to change. Gitu. Jadi kalau kata-kata kita tidak bisa merubah orang lain, berarti kita belum bisa memberikan kontribusi pada orang tersebut. Ya, katakan mungkin untuk adik kelas, untuk saudara kita, untuk teman kita, untuk partner kita, dan untuk siapapun. Ya, itu adalah salah satu hal apa yang kita sampaikan should inspire others. Gitu ya, jadi menginspirasi. Maka kalau ada status-status WA yang negative vibes gitu, ya teman-teman di hide aja tuh, ya, karena percuma gitu. Jadi kita nggak terinspirasi juga kan, malah terbawa gitu. Jadi disembunyikan saja ya. Kadang teman-temannya suka galau gitu ya, suka kata-katanya yang negatif. Nah, itu tidak menginspirasi, malah melukai gitu. Oke, next N. And your content should have a necessary. Jadi kebutuhan atau dibutuhkan ya. Jadi sudah memang tadi membantu, menginspirasi, dan memang itu adalah kebutuhan. Ya, that you think people need this kind of content. Ya, maka kita buat konten-konten yang memang bermutu, bagus ya, dan juga kira-kira itu bisa menolong orang lain. Dan yang terakhir baru yang K-nya adalah K is for kind ya. Kind means we are as human ya, should be a kind person. So it means that even you share the content, but the purpose is for the kindness. Gitu. Jadi apa yang kita sampaikan tidak mengharapkan apapun dari orang lain. Kenapa? Karena yang kita sampaikan adalah untuk mengharapkan kebaikan. Ya. Apa yang kita sebarkan kebaikan, maka percayalah ketika kita menyebar kebaikan, maka kebaikan akan datang kepada kita dan hidup kita pun akan jauh jadi lebih baik. Seperti itu. Jadi selalu percaya apa yang kita lakukan, apa yang kita bagi, apa yang kita perbuat itu adalah hal-hal baik. Ya, walaupun cuma mengajar misalnya nih ya, to share. For example, you share something to children class gitu ya, ke anak-anak. Nah, that's okay because you are able to speak English, then you want to share your knowledge, just share it because it's kindness gitu. Jadi itu adalah sebuah kebaikan. Dan percayalah nanti tidak pada saat itu kita dikembalikan atau kita dibagi hasilnya, tetapi suatu saat kita akan mendapatkan kebaikan kembali. Seperti itu. Ya, that's about the content. And how about the delivery? Nah, delivery-nya itu menurut Jamil Al-Zaini ya, menggunakan poin soften. Jadi soften S ya. Kalau dalam delivery kan berarti dalam penyampaian ya. Jadi yang pertama S-nya adalah bisa kita artikan smiling ya. Smiling and skillful ya. Jadi smiling ini penuh dengan senyum ya. Maka masih ingat 3 cm ke atas, 3 cm ke bawah. Ya, selalu tersenyum.
Gitu. Dan skillful juga artinya kita menguasai ya apa yang sedang kita sampaikan gitu. Walaupun kita punya note, punya skrip, ya, punya catatan, tetapi paling tidak kita menguasai apa yang sedang kita sampaikan kepada audiensnya itu gitu. Jadi jangan sampai kita seperti terlihat tidak menguasai gitu ya, karena materinya kan materi kita nih, bukan materi barengan gitu ya, kecuali presentasinya seperti materi digital marketing misalnya ya, itu kan barengan, together, so at least discussing together and then share together. Nah, maka wajar jika ada satu atau dua orang yang belum terlalu paham karena materinya digabung, atau mungkin kan itu kan idenya siapa nih, oh ini idenya Mr. Satidi gitu misalnya, sedangkan saya nggak mau ide itu sebenarnya gitu, tapi karena grup ya maka harus bersama-sama misalnya gitu. Yang berikutnya adalah O. O is open posture ya. Jadi postur kita ini selalu terbuka. Ya, terbuka artinya siap menerima masukan, ya, pertanyaan, ya, dan juga sikap yang seperti orang sedang memberikan sesuatu materi terhadap orang lain, ya, giving model, giving sample, or giving information that you are open minded, gitu. Ya, jadi postur kita juga, pikiran kita juga terbuka, sehingga apapun yang kita sampaikan, ya, jika memang ada katakan sanggahan atau mungkin kritik atau saran dan suggestion misalnya, kita tetap open minded, kita terbuka ya, bahwa manusia tidak ada yang sempurna, tapi untuk meminimalkan kesalahan kita bisa diawali dengan misalkan berdoa ya, membaca, latihan, itu kan banyak sekali tekniknya teman-teman ya, menghilangkan grogi ya. Gimana menghilangkan grogi misalnya? For example, how to eliminate your nervousness. For example, you can, for example, take a breath, ya, tarik napas, ya, jangan buang dari bawah, ya, tapi buang dari mulut kita. Jadi tarik napas, ya. Nah itu kurang lebih 3 detik. Or maybe screaming, ya. Kadang bisa juga dengan berteriak. Jadi kita mungkin sebelum tampil masuk kamar mandi, ya, teriak aja di situ, nggak apa-apa. Itu menghilangkan nervous juga teman-teman. Dan itu terbukti, saya udah membuktikannya. Atau everyone can make an activity, jumping, misalnya contoh dengan melompat-lompat gitu ya, bergerak, jadi tidak diam. Nah itu juga bisa menghilangkan grogi atau nervous. Ya, nah, mungkin itu bisa tips sederhana dilakukan. Or maybe you can imagine that there is someone important in front of you. Gitu ya. Kita bisa bayangkan ada orang tua kita sedang menonton kita di bangku belakang, sehingga kita akan melakukan presentasi terbaik di depan audiens. Bisa juga seperti itu. Ya. Bayangin pemain aktor Korea gitu kan. Ya, atau pemain bola siapa ya. Nah, misalnya. Ya, kalau memang itu memotivasi kita. Jadi intinya adalah membuat satu kegiatan yang menghilangkan nervous tadi. Ya, supaya kita open posture tadi, bisa lebih terbuka. And then is F ya. F is forward lean. Jadi forward lean ini lebih ke mencondongkan badan gitu ya. Jadi bukan membungkuk begini tapi lebih ke arah depan. Ya, jadi di mana kaki kita itu berdiri tegak tapi badan kita agak condong ke depan. Sehingga bentuk tubuh kita itu tidak membungkuk tetapi memang lebih tegap ke depan seperti itu. Ya. Forward lean. And then T is touch. Touch. Touch ini ya bukan pegang-pegang gitu, bukan juga ya, sentuhan teman-teman. Jadi apa yang kita sampaikan itu harus menyentuh
harus bisa memberikan sentuhan, touching, ya. Mungkin ada yang bisa menyentuh seseorang dengan meneteskan air mata, ya, dengan memberikan sentuhan dalam pikirannya dan sebagainya gitu. Atau memotivasi sehingga dia terpancing untuk melakukan itu dan sebagainya. Jadi T-nya ini lebih ke touch. Jadi bagaimana kita, pasti sudah hal yang wajar ya kalau kita berbicara itu karena kita adalah seorang pembicara, maka kita kan seperti berpura-pura gitu ya, menjadi aktor gitu ya. Jadi nanti ada kadang suara pelan, kadang kencang gitu kan, kadang lambat. Nah, ini bagaimana kita membuat touch-touch tersebut gitu, teman-teman. Ya, jadi bisa kita buat skenario dan cerita-cerita yang menginspirasi. Itu juga bisa buat touch gitu. And then E, it's for eye contact. Eye contact ya. Kontak mata. Nah, ini terlihat jelas, lihatnya kemana kan gitu. Ya, kalau Mister pasti lihatnya ke kamera sini nih. Tapi kan kadang bisa juga arahnya ke bawah gini ya, ke bawah. Tapi sekarang juga ada aplikasi yang filternya kita begini, tapi mata kita tetap ke kamera gitu, teman-teman. Nah, itu juga membantu mungkin ya. Nah, tapi kita memang membiasakan kalau digital speaker gitu kan, digital speaker kan berarti kan ngomongnya di online nih ya. Ya berarti memang ke kamera. Mau nggak mau kita seolah-olah di depan kita tuh memang pesertanya gitu. Oke, lalu N ya. N-nya itu lebih ke not ya. Not jadi itu kayak mengangguk gitu. Kalau memang ada masukan, ada pertanyaan bahwa kita mengiyakan gitu, mengiyakan. Jadi selain mengiyakan, itu juga terkait dengan gerakan tubuh ya, body language. Gestures ya, seperti kemarin sudah pernah kita bahas, ada tangan, kaki, mata, ya, terus ada tubuh dan sebagainya. Ini bisa kita maksimalkan. Nah, lalu dari outline itu sendiri, sekarang bagaimana kita membuat sebuah outline? Kalau tadi kan Mister sudah sebutkan ada isi, ya, pembuka dan penutup. Nah, teman-teman tinggal sesuaikan saja. Ya, contoh, ini contoh saja speech outline worksheet. Ya, use this outline to help you organize the information you want to include in your speech or in your public speaking. Ya, opening standarnya greeting, ya. Capture audience interest, ya. Bagaimana kita membuat ketertarikan audience, ya. Tadi sudah disebutkan misalnya dengan kalimat pertanyaan, dengan pantun, dengan gerakan tubuh, yel-yel, ice breaking, ya, dengan objek, ya, lalu dengan song dan sebagainya, banyak sekali, ya. Dan yang terakhir, introduce yourself. Introduce yourself. Di sini kita perkenalan ya. Jadi kalau awal-awal, kecuali teman-teman di sini kan udah pada kenal nih, biasanya di grup, di kelompok ya, teman-teman sudah kenal, jadi nggak perlu panjang-panjang gitu. Nah, kenalan itu juga bisa menjadi trik untuk bikin jokes ya kemarin ya. Misalnya, oke, Nia, where are you from? Ya. Oh ya, Padang misalnya. Oh, Padang ya, Padang ini pandai berdagang misalnya gitu ya. Lalu Mr. Satibi dari mana nih? Ya. Dari Sunda ya. Ah, Sunda. Sunda ini berarti suka daun gitu. Kayak gitu ya. Jadi bisa kenalan ditambah dengan jokes gitu. Ya, terus misalnya siapa? Mr. Ahmad dari mana? Ya, where are you from? Dari Batak ya. Batak ini banyak akal gitu. Ya, dan sebagainya. Jadi banyak cara dan situasi yang bisa kita gunakan ya. Atau kita bisa membuat kayak similarity, persamaan. Ya, kalau kebetulan kelompoknya cuma dikit nih misalnya. Baru-baru di awal gitu di kantor atau kita ketemu klien, oke, what's your name? Misalkan my name is
Dini misalnya. Oh ya Dini ya. Kalau anak saya kebetulan Dina gitu ya. Jadi mendekatkan atau seperti kita tuh akrab gitu. Seperti itu. Lalu transition ya. Transition ini perpindahan tadi dari poin awal. Jadi audiens itu tahu bahwa kita benar-benar mau masuk ke inti gitu teman-teman. Ya, nah mau masuk ke inti itu bagaimana caranya ya? Mereka itu sudah fokus ke kita. Jadi mereka sudah fokus, sudah dapat interaksi ke kita, ya sudah tune lah sama kita gitu, baru kita bisa menyampaikan konten dalam bentuk body tadi. Ya, poin 1, poin 2, poin 3, poin 4 dan sebagainya. Jadi poinnya intinya ada berapa? Itu sampaikan. Lalu yang setelah menyampaikan poin-poin kita, baru teman-teman buat namanya kesimpulan atau conclusion, ya bisa dengan restate. Restate itu adalah menyampaikan poin yang tadi di awal kita sampaikan. Ya, misalnya saat ini Mr. Ulangi tadi awal kita sudah membahas bahwa outline dalam public speaking adalah bagian dari organization of public speaking. Ya, di awal kita ada preparation, organization, dan evaluation. Nah, di dalam prakteknya public speaking itu ada 3 hal ya. Tadi ada P, personality ya, ketika kita menyampaikan, lalu ada C-nya konten dan D-nya tadi delivery. Nah, di dalam penyampaian tadi personality 3S ya. Lalu ada konten menggunakan think tadi before speaking. Lalu ada satu lagi delivery menggunakan soften. Nah, yang terakhir adalah contoh tadi yang Mister sampaikan di sini bagaimana contoh outline worksheet atau contoh outline dalam public speaking. Dan yang terakhir bisa ditutup dengan close with impact ya. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita sampaikan, pastikan outline yang kita buat sederhana tetapi impactful. Gitu. Sederhana tetapi impactful. Jadi give the big impact for everyone. Ya. Jadi teman-teman nanti bisa buat contoh latihan sendiri masing-masing ya, nanti bisa digunakan di saat public speaking di kelompoknya masing-masing. Nah, kita bisa lakukan itu untuk praktek ya. Jadi kalau buat outline sih nggak perlu, cuman teman-teman nanti praktekkan ketika melakukan public speaking di kelompoknya masing-masing, nah bisa mencoba membuat draft atau outline-nya. Gitu. Ya. Oke, sampai sini apakah ada yang ditanyakan teman-teman? Is that clear for outlining? Ya, jadi outlining ini bagian dari salah satu cara kita dalam menyiapkan materi public speaking. Okay, so if you don't have a question, let me ask you. Kalau tidak ada pertanyaan, Mister yang bertanya. Ya, oke. Jadi boleh disimpulkan oleh siapa tadi? Mr. Ahmad mana tadi? Ada? Mr. Ahmad? Yes, sir. I'm always, yeah. Ya, can you just make a quick conclusion about our meeting for this afternoon ya? Ini waktunya 1 menit, silakan. So due to unforeseen circumstances, I was very late, and I just arrived at home. So I'm unfortunate. I wasn't like totally focused. So I think it is advisable you choose another participant other than me, sir. Advisable. Ya, oke. Jadi boleh dibantu siapa ya? Ini waktunya sudah mau habis juga. Oke, boleh maybe Jessica, Jessica bikin quick short 1 minute conclusion about outlining. Bisa, Jess?
Ya, sepertinya hening. Oke. Jadi apa yang sudah Mister sampaikan? Halo Sir, maaf Sir, tadi gempa Sir, jadi lari ke bawah dulu. Seriously? Iya, saya di lantai 5 kan kerasa banget, jadi maaf banget. Emang Jessica di mana? Di Tangerang saya, Tangerang. Emang gempa? iya, Gading Serpong. Mister Ya Pak, gempa gede. 6,4. Aduh, Waduh. tadi udah naik lagi, terus tadi sih ngerasa ini lagi Sir, goyang lagi, jadi saya lari lagi deh ke bawah Iya. sambil bawa handphone. Sorry ya Sir ya. Oke, ini kayaknya lama-lama habis Zoom-nya. Tapi nggak apa-apa. Oke, nanti bisa kita up lagi ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya. Mister close aja karena Zoom-nya juga sudah mau habis. Nanti bisa kita review next meeting maybe. Thank you everyone for your attention and participation this afternoon. Okay, good luck and have a nice weekend. Keep safety ya. Thank you. Okay, Oke, bye. thank you, Sir. Sir. Bye-bye. Bye-bye.